Bisakah nikmat akhirat dirasakan sekarang? Bisa gak? Orang di akhirat tuh nanti disebutkan di hadis dan di Quran, di tazawarun, di hadisnya, mereka saling berziarah. Saya niatkan berdatang sekarang ini meniru amalan ahli surga. Jadi datang karena kita bersaudara, ya. Di surga orang makan enak dan setiap orang bersyukur. Bisa nggak syukur itu dibawa sekarang ke sini? Bisa. Maka menu-menu surga itu boleh dibawa sekarang di sini sebagian menunya. Ya. Ini yang disebut, ya, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut, bagi orang yang menghargai makom Tuhannya. Kalau terjemahan bebasnya, bagi orang yang sudah mengenal Allah, bagi dia dua surga. Surga yang didahulukan di dunia dan surga yang nanti. Ya. Nah, bagian akhir, wa khruj an uqbatil akhirah tasil ilayya. Orang masuk surga belum tentu ketemu Allah. Kalaupun ketemu itu hanya surga Firdaus. Surga Firdaus itu paling tinggi. Di atasnya, langitnya Firdaus itu langsung aras. Tangga-tangganya aras, disebut raf-raf. Allah tidak bertempat di aras, tapi Allah menumpahkan kasih sayangnya kepada aras. Maka diizinkan orang-orang di surga memandang wajah Allah sekali pagi, sekali sore. Tapi dari pagi sampai sore, pagi sampai petang, petang sampai pagi lagi, jaraknya 500 tahun. Ini udah berapa umurnya Bang Haji? 40 ya? Muda kali Bang Haji. Aku lebih muda lagi. Baru kita ya 40 ya. Tapi rasanya udah lama sekali di dunia ini. Apalagi pas pandemi itu kayaknya dunia lama ya. Karena kita nggak ngapa-ngapain. Bayangkan 500 tahun nggak ketemu Allah. Sanggup nggak? Nggak sanggup. Makanya di sana diberi nikmat makan supaya orang terobati rindunya. Makan, kalau makannya banyak, kawinnya banyak. Makanya di sana boleh kawin banyak. Jadi mumpung bisa cemburu, ya sekarang cemburunya. Di sana nggak ada cemburu lagi. Cuma boleh cemburu, melarang nggak boleh. Maaf. Keceplosan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kip. Bayangkan 500 tahun jenuh. Tapi orang yang surga paling bawah, dia berusaha biar naik. Gimana biar naik? Dia mesti ngaji ma'rifat. Jadi jangan dikira ngaji ma'rifat itu hanya sampai di sini. Syariat sudah selesai. Kalau enggak, untuk apa Nabi Musa masih sholat di kuburnya? Maka Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam Tabaqat, ya, Sufi atau Tabaqat Aulia, beliau menulis bahwa para nabi, para wali dan kekasih-kekasih Allah masuk alam kubur, alam akhirat. Mereka menyembah Allah bukan karena disuruh itu taklif, beban, tapi karena ta'rif, karena ingin mengenal, tambah mengenal, tambah berma'rifat, tambah dekat. Kita bisa lihat ada orang lewat, kita misalnya pengen ketemu seseorang, kita lihat dia lewat, baru lihat, belum bisa mendekat, belum bisa duduk bersama dia, belum tentu juga bisa ngomong sama dia, baru melihat. Jadi nanti di akhirat itu
Ada yang tidak bisa melihat Allah, nggak ada izinkan karena makomnya belum sanggup. Maka mereka berusaha terus gimana caranya. Ya. Nah, itu imitasinya di dunia. Tiruannya ada di sini. Maka orang-orang yang paling kenal Allah di sini, nggak semua orang dapat mendekatinya, kecuali dia yang nyamperin orang itu. Ya. Mau ketemu presiden gampang nggak? Ada protokolnya? Ada. Itu baru presiden dunia. Gimana presiden wali? Yang membuat hijab-hijabnya itu Allah sendiri. Kalau protokolnya presiden, gubernur, bupati, mungkin TNI, polisi, Satpol PP, mungkin dibuat brigade. Kalau kekasih-kekasih Allah, protokolnya lain, bukan manusia aja, tapi yang disebut hijab. Hijab nur dan zulumat, hijab cahaya ilmu taat, dan yang kedua hijab kebalikan ilmu jahil, kebalikan taat maksiat. Maka ada wali, dia kekasih Allah, tapi kita nggak akan kenal dia karena di sekelilingnya, bahkan dari dirinya dizahirkan kejahilan, pura-pura jahil sama pura-pura maksiat. Makanya ada wali-wali Allah yang masuk ke bar, ada yang duduk di depan warung, orang sholat di masjid dia duduk aja di situ supaya orang hujat dia. Orang berhasil hujat dia, dia senang. Alhamdulillah orang gak kenal aku. Sengaja, tapi gak tiap hari begitu. Ada orang-orang begitu. Saya udah ketemu beberapa orang begitu. Cuma kita ini kan percaya wali yang udah mati, Gusmi udah mati baru percaya. Gusmi dulu dakwahnya kemana? Bukan dakwah beliau, masuk ke bar, masuk ke tempat maksiat. Orang minum, dia juga minum, tapi itu minuman seperti Imam Abu Yazid dulu. Ketika minum airnya berubah, gimana caranya? Lo gampang. Ya, Asif bin Barkhiyah mindahin istana aja sekejap, apalagi cuma ngerubah tuak jadi cuka, mah gampang. Ya, gampang tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, nggak masuk akal. Akal ente pendek maka masuk. Ya. Akalnya yang panjang dikit. Jadi panjang nih ya. Lalu dijelaskan itu di bagian akhir, wahai Ghausal A'zam, wahai wali agung, ukhruj anil ajsamun nufus, keluarlah kamu dari belenggu-belenggu fisikmu. Belenggu fisik kita apa? Ngantuk, ya, males, ya bener, lapar, kenyang, sama. Kalau lapar kepikiran makan, kalau kenyang kepikiran tidur. Tapi nggak kepikiran, emang hilang pikirannya. Itu jisim tubuh. Keluarlah dari sisi fisikmu, karena fisikmu sama dengan binatang. Di saat orang keluar dari kebiasaan fisiknya, fisik itu kawin, makan, tidur, kawin, makan, tidur, ngoceh, kawin, makan, tidur, nongkrong. Itu kerjaan, itu putaran hidup. Jisim tubuh hidup untuk makan. Maka Tuhan dia bernama duit dan makanan. Keluar dari situ bukan berarti kita meninggalkan aktivitas fisik, enggak. Tetap beraktivitas fisik, tapi niat dan tujuannya bukan lagi fisik. Wan nufus, keluarlah dari egomu. Ego ini yang bikin kita suka marah-marah, yang gak mau mengalah, mau menang sendiri. Bahkan kita lebih memenangkan perasaan kita daripada takdir Allah subhanahu wa ta'ala.
lebih meninggikan keinginan kita daripada keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nufus, keluarlah dari itu. Nih perintah ya. Summa khruj anil qulub, lalu kita masuk ke kolbu. Zikir, 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 latihan. Udah tenang kolbunya. Apa kata Allah di sini? Ukhruj anil qulub, keluarlah dari kenyamanan zikirmu. Kemana? Ilar ruh, masuk kepada ilmu ma'rifat. Jadi zikir itu hakikat, zikir kolbu itu hakikat, sedangkan ruh itu ujungnya ma'rifat. Antara kolbu dan ruh itu ada satu yang disebut sir. Disitulah kolbu itu menyimpan hakikat-hakikat. Hakikat itu maknanya tujuan atau kebenaran di balik sesuatu. Itu hakikat. Ya, yang sebenarnya. Iblis itu punya hakikat tapi tidak bermakrifat. Dia sampai dia tahu bahwa ini Allah yang bikin skenario, tapi dia nggak kenal Allah dari sisi yang lain. Ya, maka disebut ukhruj anil qulub. Jangan engkau cuma berilmu zikir dan ilmu hakikat, nggak cukup. Kalau orang cuma pakai ilmu zikir dan hakikat, nanti kepedean. Ya, nanti dia akan pukul-pukul dadanya. Nggak ada wali selain aku. Nanti ngomong begitu ya. Ini kalau bukan karena saya pasti hujan. Ada yang ngomong gitu nggak? Itu karena antum terjebak di ilmu hakikat. Ada orang ngomong misalnya, itu bulan matahari gak terbit kalau bukan untuk saya. Itu terjebak di ilmu hakikat. Emang engkau siapa? Bukankah engkau mengajarkan la ilaha illallah, la mawjuda bihaqqin illallah, pada hakikat yang wujud itu hanya Allah. Terus kenapa engkau mengatakan alam ini ada untuk dirimu? Ya. Sumakhruj minal hukmi wal amri tasil ilayya. Ya. Dari ilmu makrifat yang berisikan hukum, ya, yang berisikan amr, rahasia-rahasia urusan perintah Allah Ta'ala, keluarlah dari itu, keluarlah dari rasa bermakrifat. Jadi ternyata orang hakikat terhijab oleh merasa berhakikat, orang makrifat terhijab karena merasa bermakrifat, ya. Merasa udah kajian Nur Muhammad lalu ngeremehin orang. Si anu ustad kajiannya hambar, belagu bener, ya. Kalau udah ngaji Nur Muhammad udah nggak mau ngaji fikih. Emang begitu. Kalau engkau betul faham kajian Nur Muhammad, tiadalah fikih kecuali dari Nur juga. Tiadalah kajian tauhid kecuali dari Nur juga. Tiadalah orang belajar ilmu apa aja, bahkan ilmu kedokteran, ilmu arsitek, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada seorang wali Allah, ya, dia punya muridnya ini mengatakan, saya udah gak suka ngaji fikih wahai Tuan Syekh. Oh gitu ya, ya sudah, kamu bacalah kitab yang kamu mau, ngajilah yang kamu mau. Lama-lama jenuh juga, balik lagi. Tuh, jenuh juga ngaji hakikat. Lalu beliau menegur, al ilmu lillah, semua ilmu itu milik Allah dan dari Allah. Maka mau ilmu zahir, ilmu batin, ilmu dalam, ilmu luar, semuanya dari Allah. Biarlah orang ahli fikih nyalah-nyalahin ahli hakikat, biarin, kita nggak usah ikut-ikutan. Nih coba lihat, kalau antum tersinggung karena ahli fikih menyalahkan kajian zikir, kajian ma'rifat, kajian tarekat, jangan salahkan, ya. Kalau nanti kita juga meremehkan ilmu mereka, itu terjadi nanti, itu sama aja. Dan dua-duanya terhijab. Ahli fikih, ahli zahir menganggap ilmu batin itu belum pantas dibuka. Ahli batin ngeremehin ahli zahir, mengatakan dia ini orang terhijab,
ilmunya baru ilmu fikih, kajiannya belum tinggi. Setinggi-tinggi Nabi Muhammad SAW ngajarin wudu nggak? Setinggi-tinggi Syekh Abdul Qadir Jilani sholatnya 5 waktu nggak? Setinggi-tinggi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum, beliau masih zikiran pagi sore nggak? Sayyidina Ali di Sahih Bukhari berkalam, ini penutup saya. Apa kata Sayyidina Ali? Aku tidak pernah meninggalkan wiridan sebelum tidur. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, tutup la ilaha illallah. Kecuali tertunda saat perang Siffin. Tertunda harusnya sebelum tidur. Ini enggak tidur karena perang, dibacanya di akhir malam, tetap enggak ditinggal. Selevel Sayyidina Ali, semua ilmu Rasulullah lewat pintu beliau. Orang mau akses ilmu dari kolbu Nabi mesti lewat kolbu Sayyidina Ali. Hadisnya sahih. Ini bukan ajaran Syiah, ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah.